Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-15. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghapus dan menggantikan perangkat yang kita hapus di Cisco Packet Tracer. Langsung saja ke topologi yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Hal pertama yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau menghapus sebuah perangkat, yaitu konfigurasi apa saja yang sudah pernah kalian lakukan. Contoh misalnya di switch yang di LAN 1 ini saya belum konfigurasi apapun. Jadi ketika saya hapus perangkat switch ini, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tinggal hanya mengganti saja gitu ya. Contoh misalnya di sini saya akan hapus perangkat switchnya, kemudian saya akan ganti dengan perangkat switch yang baru. Nah, kemudian saya akan sambungkan kembali komputer-komputer yang sebelumnya terhubung. Namun pada kasus yang real dalam dunia nyata, kita perlu pertimbangkan port-port komputer yang sudah terhubung pada switch ya. Contoh di sini saya akan berikan sebuah simulasi ya dalam jaringan yang nyata. Di sini ada rack server yang pada umumnya di perusahaan itu sudah terpasang beberapa komputer yang terhubung ke dalam satu switch gitu ya. Nah, ketika switchnya ini kita cabut atau kita ganti dengan perangkat switch yang lain, kita perlu pertimbangkan kabel-kabel yang sudah terhubung dengan switch tersebut. Karena pada real dalam dunia nyata, network engineer itu bertugas untuk memanajemen jaringan yang ada. Artinya jaringan yang ada itu dicatat dan didokumentasikan dengan detail gitu. Jadi port 1 itu digunakan oleh siapa, port 2 digunakan oleh siapa, port 3 digunakan oleh siapa dan sebagainya. Jadi kita juga tidak boleh sembarangan asal colok kalau kita sudah bekerja di perusahaan gitu. Nah, selain itu kita juga bisa pertimbangkan masalah konfigurasi yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi semisalnya di switch ini sudah kita konfigurasikan VLAN misalnya. Artinya switch yang nantinya kita hapus, maka VLAN-nya pun ikut hilang gitu dan akan terjadi error gitu ya. Nah, begitupun dengan komputer ya. Komputer contoh di sini ada komputer SUSI. Kita lihat ada komputer SUSI sudah dialokasikan IP address menggunakan IP 192.168.1.4 yang ketika komputer SUSI ini saya hapus, kemudian saya tambahkan lagi, maka konfigurasinya pun akan mengulang, bahkan dengan penamaannya pun akan mengulang gitu ya, tidak lagi namanya SUSI di sini. Artinya kita perlu konfigurasikan ulang gitu ya, kita klik IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya di sini ya, 192.168.1.4, subnet mask. Kemudian default gateway-nya kita isikan juga 192.168.1.1. Nah, dan perlu kita sambungkan kembali menggunakan kabel strike ya. Nah, kalau sudah kita coba tes ping lagi dari TD ke PC 0 ya. Namanya pun berubah ya, bukan PC SUSI lagi tapi PC 0. Nah, sudah ya, successful ya. Ya, jadi kesimpulannya ketika kita mengganti atau menghapus sebuah perangkat dalam satu jaringan, kita perlu pertimbangkan konfigurasi yang sudah dilakukan itu apa saja. Kemudian efek yang akan terjadi nanti ketika kita hapus perangkat itu akan terjadi apa. Dan juga kita perlu memanage ulang gitu. Biasanya kabel-kabel yang sudah tersambung itu kita perlu disambungkan ulang. Dan kita perlu adanya pencatatan atau dokumentasi pada setiap port atau kabel yang tersambung ke dalam switch atau perangkat yang kita hapus. Oke, cukup sekian di materi ke-15 kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi ke-16 tentang basic routing yang konsepnya masih pengantar sebelum masuk ke dalam materi routing yang sebenarnya. Oke, cukup sekian. See you on the next video.